Halo, perkenalkan saya Beatrice Wilu dengan NIM 22231426696. Saya akan mempresentasikan tentang performance audit. Yang pertama, karakteristik audit eksternal. Banyak teknik auditing yang biasa dilakukan bersama baik untuk sektor privat maupun sektor publik. Namun demikian terdapat perbedaan mendasar yang berkaitan dengan prosedur, pertanggungjawaban dan peran yang lebih luas pada sektor publik. The Auditing Practice Community atau APC mendefinisikan audit dalam pengertian sempit sebagai pengujian independen dan memberikan opini terhadap laporan keuangan. Sementara itu, DAPB menjelaskan pengertian audit lebih jauh dan mengilustrasikan seperti laporan keuangan, audit, dan jasa yang berhubungan dan dapat saling melibatkan informasi keuangan yang lain atau informasi non-keuangan seperti sistem pengendalian internal yang memadai, patuhan terhadap perundang-undangan peraturan, atau suatu kontraktual requirement, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber-sumber, praktek-praktek lingkungan. Berikut karakteristik audit internal. Untuk memastikan kesesuaian kebijakan manajemen dengan arah untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjaga aktiva. Yang ketiga, untuk menjamin relevansi, reliabilitas, dan kesatuan informasi sehingga dapat memastikan sejauh mungkin kelengkapan dan keakuratan pencatatan. Yang keempat, untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dan terakhir, Audit Practice Board atau SAS 500 menyatakan bahwa otonomi dan tujuan audit internal tidak akan independen seperti yang dilakukan audit eksternal ketika memberikan opini terhadap laporan keuangan. Kendala praktik terbesar bagi auditor internal adalah sering adanya intervensi pimpinan organisasi tersebut. Yang berikut value for money audit. Sebelum lebih jauh membahas tentang audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, ada baiknya didefinisikan terlebih dahulu pengertian masing-masing dari ekonomi, efisiensi, dan efektivitas itu tersendiri. Ekonomi berbicara menggunakan satu hal secara hati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang baik. Ekonomis juga ada mengartikan cost yang paling rendah. Efisiensi atau daya guna adalah bertindak dengan cara meminimalkan kerugian dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Jadi efisiensi ini diukur dari rasio output dan cost. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan sehingga tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara pencapaian tujuan dengan output yang dihasilkan. Penguatan fungsi dan peran auditing sektor publik. Auditing sektor publik merupakan tahap menengah dari proses akuntabilitas publik yang sangat penting keberadaannya. Dalam proses terlebih dahulu perlu diaudit oleh auditor independen. Fungsi auditor independen itu adalah untuk memberikan jaminan bahwa laporan yang disajikan oleh pemerintah adalah wajar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Salah satu fungsinya yang harus ada dalam proses akuntabilitas publik tersebut adalah fungsi pemeriksaan. Dalam hal ini, auditor dan lembaga auditor sektor publik memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya menciptakan proses akuntabilitas yang baik. Substansi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang pertama, ekonomi adalah hubungan antara pasar dan cost of input. Pengertian ekonomi atau hemat tepat guna sering disebut kehematan yang mencakup juga pengolahan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Efisiensi atau daya guna mempunyai pengertian berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan atau cost of output. Efektivitas atau hasil guna merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini
pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan sasaran akhir kebijakan. Berikutnya, kategori dan persyaratan value for money audit. Yang pertama, kategori kegiatan value for money audit sebagaimana dikemukakan Mardiasmo 2002 halaman 114. Value for money audit secara umum mempunyai 3 kategori kegiatan, yaitu 1. By product VFM WACOP, and adjustment review, performance review. Persyaratan value for money audit yang pertama, untuk melaksanakan proses audit kinerja pada organisasi sektor publik atau pemerintah diperlukan beberapa persyaratan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam audit kinerja adalah terdapat pada Mardiasmo 2002 halaman 165. Yang kedua, auditor atau orang lembaga yang melakukan audit atau pihak yang diaudit, depends pihak yang menerima hasil audit. Hubungan akuntabilitas antara audit dan audit expense yang lebih tinggi. Independensi antara auditor dan auditor. Pengujian dan evaluasi tertentu aktivitas yang menjadi tanggung jawab antara auditor dan audit expense. Prosedur utama value for money audit. Secara umum ada 2 prosedur utama untuk melaksanakan praktek auditing terhadap kinerja organisasi secara komprehensif produksi. Prosedur tersebut adalah 1. Manajemen and technical review adalah fungsi manajemen secara umum mengenai perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan metode teknik khusus yang digunakan oleh entitas untuk menentukan. Yang kedua, rencana yang matang telah dikemukakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. B. Terdapat struktur yang memadai tentang wewenang dan tanggung jawab manajemen. C. Manajemen telah secara jelas mengkomunikasikan ekspektasinya kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas operasi. D. Pelaksanaan diawasi dan dievaluasi secara reguler dengan menggunakan kriteria yang memadai sehingga varian dari rencana yang dapat diidentifikasi dan dikoreksi tepat pada waktunya. Kedua, special studies telah yang diarahkan untuk mencapai kesesuaian terhadap spesifikasi tertentu sesuai dengan permintaan. Sebagai contoh, special studies mungkin dilaksanakan untuk yang A. Penelitian mengenai dugaan terjadinya kesalahan atau kecurangan. B. Menilai kecukupan pengendalian internal dalam sistem informasi manajemen atau sistem akuntansi yang diterapkan. C. Konsultasi dengan manajemen berkaitan dengan masalah keuangan khusus atau berkaitan dengan masalah kinerja. D. Mengevaluasi penggunaan dana untuk kegiatan investasi yang mungkin berpengaruh terhadap operasi organisasi di masa mendatang. Yang berikut, manfaat value for money audit. Konsep value for money sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan bermanfaat berupa yang pertama, efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran. Kedua, meningkatkan mutu pelayanan publik. Ketiga, dengan menghilangkan setiap efisiensi dalam seluruh tindakan pemerintah, maka biaya pelayanan diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya. Dan keempat, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Dan yang kelima, meningkatkan public cost average bagi akar dari akuntabilitas publik. Teknik pengukuran value for money yang pertama teknik ekonomi, tingkat ekonomi, tingkat efisiensi, tingkat efektivitas. Berikut simulasi pengukuran value for money. Yang pertama pengukuran ekonomis, yang kedua pengukuran efisiensi, yang ketiga pengukuran efektivitas. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.